segala berkat-Mu, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku
syukur dan ku berikan semuanya hanya untukmu, hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih. Jemaat Gereja Allah Baik dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengucap syukur dan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan yang mana saya harap akan menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, dan juga berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan saya waktu untuk sharing firman pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita berada di satu keadaan yang tidak seperti biasanya. Suatu keadaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya.
di mana kita semua sekarang bekerja dari rumah. Ibadah pun dari rumah. Sekolah juga dari rumah, luar biasa. Tetapi Tuhan itu Allah yang maha baik. Beberapa bulan kami diisolir dari semua kegiatan hari-hari, aktivitas rutinitas kita sehari-hari. Tetapi Tuhan masih memberikan jalan kepada kita. Dengan adanya kemajuan IT pada masa ini, sekarang ini, sehingga semua boleh dikerjakan dari rumah, sehingga terciptanya satu aplikasi Zoom, Google Meet, Lark Meeting, dan lain sebagainya. Di mana kita masih bisa bertatap muka, walaupun secara virtual. Tetapi Tuhan masih memberikan jalan. Kita boleh beribadah lewat live streaming, lewat Zoom. Saya mengucap syukur untuk itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, waktu seperti ini kami semua tidak tahu sampai akan berjalan berapa lama. Tapi kita mensyukuri setiap apa yang keadaan yang ada. Itulah yang Tuhan mau atas hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, pagi hari ini kita akan membuka mulai dengan firman Tuhan di Mazmur 23. Ayat yang kelima dengan keenam, dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah menang atas pencobaan. Dengan adanya pandemik ini Bapak Ibu, namanya masalah itu identik dengan pencobaan. Masalah dan pencobaan itu silih berganti. Banyak orang yang di PHK pada saat-saat sekarang. Banyak orang tidak punya jobless, tidak punya pekerjaan. Banyak orang juga mengalami stres berat. Jadi masalah ini datangnya luar biasa. Dari masalah di PHK menjadi masalah keuangan, tidak ada pemasukan. Adapun yang tidak ikut orang, artinya bekerja sendiri juga. Barang dagangan yang tidak laku, tidak mendapat keuangan tidak bisa putar. Dari masalah keuangan menjadi masalah keluarga. Kenapa saya katakan begitu? Karena keuangan kalau kurang, ada istri yang bijak, bisa mengelola, bisa mengatur, bisa membantu suami. Ada suami juga yang bisa mengatasi, ada suami pun yang tidak bisa mengatasi. Jadi ini bulat Bapak Ibu, rumit dan bulat jadi satu. Kalau sudah demikian ini di dalam rumah tangga, hubungan suami istri dan semuanya menjadi tidak harmonis lagi. Dan semuanya bertubi-tubi datangnya. Anak-anak tidak sekolah, harus sekolah dari rumah, harus pakai kuota, harus punya HP yang oke, perangkat IT yang oke untuk Zoom, untuk sekolah anak-anak. Belum lagi anak-anak yang pakai Zoom itu harus ditungguin sama orang tuanya, nggak bisa ditinggal. Jadi yang sekolah ini juga sekarang ini bukan anak saja. Ibu atau bapak ikut sekolah juga sekarang. Tuhan memberikan kesempatan untuk kasih tahu anakmu seperti ini kalau sekolah. Kemampuannya seperti ini. Yang mana ada ibu yang tidak pernah tahu sama anaknya. Anak sekolah, ibu juga pergi. Arisan, kumpul teman-teman, rapat, dan lain sebagainya. Ada bapak yang berangkat pagi, anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. Tapi dengan adanya pandemik ini membuat kita
lebih dekat dengan keluarga. Ada hal-hal baik yang terjadi di dalam pandemi ini. Dan semua itu harus kita syukuri. Kalau sudah masalah itu datang bertubi-tubi, akibatnya stres Bapak Ibu. Kalau sudah stres menjurus pada kesehatan. Darah tinggi, jantung, mah, semuanya datang. Ini belum ngomongkan COVID loh. Nggak pakai COVID karena masih di rumah kan. Dan dianggap nggak ketularan. Tapi dengan dampak daripada masalah yang datang ini, kesehatan akan terganggu, yaitu tadi itu. Mah itu belum tentu kalau orang telat makan, tapi dari pikiran Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam keadaan seperti ini, janganlah kita bingung dan khawatir. Karena anak-anak Tuhan ini hidupnya sudah ada jaminan. Jaminan itu semua ada di dalam Alkitab. Tapi kalau kita tidak tahu akan adanya jaminan dari Tuhan, yaitu melalui firman-firman-Nya, dan kita juga tidak pernah baca Alkitab, kita juga tidak dapat pengetahuan, atau kita dengar dari khotbah. Di dalam Alkitab lengkap Bapak Ibu, semua persoalan ada jalan keluarnya. Kayaknya Tuhan itu sudah tahu bakal apa yang kita rasakan itu. Makanya semua dari utang piutang sampai waris, sampai hubungan suami istri, anak, orang tua dan sebagainya, semua ada jalan keluarnya. Oleh karena itu pesan saya, tidak perlu khawatir. Ada masalah, ya dihadapi, jangan lari dari masalah. Dan kita selalu akan menjadi pemenang, Bapak Ibu yang saya kasihi. Karena kita dari awalnya pun didesain hasil ciptaan yang terunggul. Kualitas super, kualitas atas, itulah manusia yang diciptakan oleh Bapa di surga, serupa dengan Allah Bapa, serupa dengan Tuhan, serupa dengan Yesus. Sudah kita ini diciptakan luar biasa. Kita diciptakan pada hari yang terakhir setelah semua dilengkapi untuk keperluan kita ini. Ciptaannya aja kita diciptakan yang paling sempurna dan terakhir. Di mana yang sebelumnya itu adalah sarana untuk kita hidup. Sudah dihitung semua Bapak Ibu. Sudah dipikirkan semuanya. Apa yang kita perlu. Dari udara, terang, laut, ikan, burung, semuanya diciptakan untuk yang terakhir ini, yaitu untuk kita. Di sini kita bisa tahu bahwa kita adalah ciptaannya yang luar biasa. Yang sangat dikasihi Bapak Ibu, dan kita selalu akan keluar sebagai pemenang. Apapun masalah kita. COVID pun kita akan jadi pemenang. Masalah apapun kita akan keluar sebagai pemenang. Karena sudah dijamin oleh Tuhan. Mari kita baca kembali kita kepada ayat firman Tuhan di Mazmur 23 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di mana dikatakan ayat ke-5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita disediakan hidangan di hadapan lawan kita. Jadi di hadapan lawan kita ini kita masih dikasih jaminan. Tidak akan lapar. Ada hidangan, dicukupin, diurapi dengan minyak. Dan kalau
Tuhan menyediakan makanan di hadapan lawan kita. Tentunya kita saat itu pun tidak sendirian. Kita selalu ada bersama Tuhan. Itu pun harus menjadi satu pegangan dalam hidup kami. Di mana di Perjanjian Lama, Allah sering bertindak sebagai panglima perang yang berperang untuk mengalahkan musuh-musuh orang Israel. Dan juga di dalam Alkitab, seperti tokoh-tokoh yang sangat populer seperti Daud, Petrus, Daniel, Esther, dan lain sebagainya. Mereka semua menghadapi masalah, tetapi selalu keluar sebagai pemenang. Memang Tuhan mau katakan lewat ayat Alkitab, lewat semuanya, bahwa ada jaminan buat kita atas segala masalah. Dan Tuhan akan pelihara kita dalam segala keadaan. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan memang memelihara kita, tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya kita kalau ikut undian, ada voucher, ada bonus, ada tertulis. Syarat dan ketentuan berlaku. Demikian juga dengan kita. Mari kita simak di Matius 6 ayat yang ke-33. Allah itu menyediakan segala sesuatu bagi kita. Di mana di Matius 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Artinya semuanya akan dicukupi dan menjadi jaminan dari Bapa di sorga. Syarat dan ketentuan berlaku, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Carilah dahulu Yesus, Tuhan kita. Jadi semua harus difokuskan untuk Yesus. Kehidupan, pikiran kita semua terfokus lebih dahulu kepada Yesus. Inilah adalah syarat dan ketentuan di mana kita akan dicukupi segalanya. Dan selalu kita akan keluar sebagai pemenang karena kita diciptakan memang yang paling unggul. Jadi Bapak Ibu, itu adalah satu jaminan kita. Apapun keadaan kita, selalu kita menang atas pencobaan. Nah, selalu kita mendapat kemenangan atas pencobaan. Gimana memperolehnya? Pasti Bapak Ibu akan mempertanyakan itu. Ibu ini menceritakan sebagaimana kita keluar sebagai pemenang, tapi bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan atas semua masalah kita, semua pencobaan kita. Begini Bapak Ibu, ada sebagian orang Kristen yang punya anggapan, kalau sudah ikut Yesus, tidak akan menemui masalah lagi di dalam kehidupan ini. Dan ada juga yang bilang kalau ikut Yesus pasti jadi kaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan punya pendapat atau pemikiran seperti demikian. Karena di atas dunia ini tidak ada yang tidak ada masalah Bapak Ibu. Semulus apapun, sekaya apapun, setinggi apapun dia punya level, berapa banyak gelar yang dia punya, berapa pabrik pun yang dia punya, tidak akan lepas daripada masalah. Sedangkan Yesus saja turun ke bumi menjadi seperti kita manusia. Masalahnya juga bertubi-tubi. Masalahnya juga datang silih berganti. Pencobaan juga beliau alami. Pencobaan yang datangnya dari iblis. Tuhan itu loh
mau menghilangkan pencobaan itu bisa saja karena dia maha kuasa. Dia pemilik langit dan bumi, tetapi dia tetap memberikan satu contoh kepada kita. Di mana dia di Matius 4 ayat yang pertama sampai ke-11 diceritakan bahwa Yesus juga mendapat pencobaan dari iblis. Nanti dibaca di rumah aja ya, Bapak Ibu yang saya kasihi. Di mana Yesus dicobai oleh iblis, tetapi Yesus tetap keluar sebagai pemenang. Bagaimana dia keluar sebagai pemenang? Dengan doa dan firman Tuhan. Dan itu menjadikan Yesus keluar sebagai pemenang. Demikian juga halnya kita. Sebaiknya kita juga bertekun dan dengan doa dan firman Tuhan kita kalahkan semua pencobaan. Seperti halnya Yesus. Setelah dia dicobai dan menang atas pencobaannya, mendapat kemuliaan dari Allah Bapa di surga, dan Bapa di surga menurunkan malaikat untuk melayani. Sama dengan kita. Yesus itu datang ke dunia untuk memberi contoh kepada manusia. Bagaimana yang Bapa mau manusia ini dalam kehidupannya, dalam kesehariannya harus bagaimana. Jadi Bapak Ibu banyak baca Alkitab dan banyak menjalani firman Tuhan. Demikianlah salah satu jalan juga untuk kita mencapai kemenangan atas pencobaan. Di Yakobus 1 ayat 2 sampai 8, silahkan nanti baca saja di rumah. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ke-8. Di sana dikatakan kalau pencobaan itu juga akan membawa kekuatan bagi kita. Saya baca ya 1-2 ayat aja. Yakobus 1 ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kalau kita mendapatkan masalah identik dengan pencobaan, anggaplah satu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ini di ayat 2. Setempo Bapak Ibu yang saya kasihi, pencobaan itu juga baik. Untuk meningkatkan iman kita, di mana iman itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Itu di ayat 4. Kadang-kadang pencobaan juga datang dalam kehidupan kita semua dengan seizin daripada Bapa di sorga. Di sini dikatakan pencobaan itu juga menguatkan otot-otot iman kita. Jadi untuk menjadi kuat dan tegar perlu ada exercise, perlu ada latihan. Jadi kalau sudah ada latihan tidak kaget kalau dapat pencobaan. Dan adanya kekuatan dari pencobaan itu melatih iman kita, otot-otot rohani juga diperkuat supaya kita menjadi teguh dalam menghadapi apapun. Dan pada saat yang terpojok, di mana kita sudah tidak punya kekuatan di dalam masalah kita, Tuhan sudah pasti sediakan jalan keluarnya. Dan juga apabila kita sudah tidak punya kekuatan lagi dalam kita menghadapi masalah kita, istilahnya kita sudah angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Saya katakan Bapak Ibu,
Yesus itu Maha Kuasa. Yesus itu menempatkan kita di tengah dunia ini untuk memperoleh kemenangan. Kita diciptakan unggul untuk mendapat kemenangan. Tuhan juga katakan, aku menempatkan engkau di tengah-tengah seperti domba di tengah serigala. Bayangkan kalau domba musuh sama serigala, ya itu. Secara logika kita tidak mungkin, tetapi bersama Yesus sangat mungkin. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita selalu hidup di dalam firman Tuhan, supaya kita selalu memperoleh kemenangan terhadap apapun masalah dan pencobaan kita. Dan satu kuncinya, yaitu kita berserah kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita total kepada Tuhan. Apabila kita berserah penuh, akan muncul satu keadaan yang mengatakan kita tidak berdaya. Sehingga mau tidak mau pada saat itu, kita akan bersandar kepada Tuhan. Dan mengharap kepada pertolongannya. Demikian Bapak Ibu yang saya kasihi. Dan sepatutnya kita juga bersyukur untuk kemenangan yang kita peroleh. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kemenangan yang kita capai bukan hasil dari usaha kita, melainkan adalah karunia Allah yang sudah disediakan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Boleh dibaca di 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk baca di rumah. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobain melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobain, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini pun sudah jaminan. Jaminan daripada Bapa di surga atas semua pencobaan yang kita hadapi. Dan inilah satu-satunya jalan keluar buat kita semua di dalam keadaan seperti sekarang ini. Dalam menghadapi banyak efek daripada virus corona yang sampai sekarang ini masih belum tuntas penanganannya. Kesimpulannya, setiap orang yang mengakui kedaulatan Allah dalam hidupnya akan mengalami kemenangan atas semua pencobaannya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa kalau kita sikapi dengan iman. Allah itu mengizinkan kita dicobai supaya kita bergantung kepadanya dalam doa dan mentaati firman-Nya dari waktu ke waktu, dan boleh dikatakan di dalam setiap waktu. Demikian Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah yang saya bisa sharingkan pada pagi hari ini. Dan kiranya sharing firman pada pagi hari ini boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi pergumulan dunia ini. Terima kasih juga, dan mari kita tutup dengan doa. Kita satukan hati dan kita berdoa sebagai penutup untuk firman pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu ini. Boleh memberitakan firman. Firman sudah selesai diberitakan.
Firman sudah berhenti sampai di sini, tetapi Tuhan yang mendengar firman pada pagi hari ini, firman-Mu akan jalan terus di dalam kehidupan mereka. Dan akan menjadi rema dan akan berbuah-buah. Dan kami percaya buah-buah tersebut akan menjadikan kekuatan buat setiap kami di hadapan-Mu besok, di saat kehidupan kekal sudah kita alami. Di mana kita pulang juga tidak dengan tangan kosong menghadap kepadamu ya Bapa, tetapi dengan buah-buah roh yang kita dapat dari firman-firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk semua jemaat gereja Allah baik, dimanapun berada saat ini dan keadaan apapun yang sedang mereka alami pada saat ini, Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan sempurna adanya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di dalam kehidupan setiap umat-Mu ini. Dan pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh sinode gereja Allah baik, dari pucuk pimpinan sampai kepada pengerja dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok tanah air ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi mereka, mencukupkan segala apa yang mereka perlu di dalam kehidupan ini. Dan perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai berdoa dengan sebuah doa yang dialaskan dalam satu kuasa nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.